Saudara Salom, apa kabar? Halo. Halo Bang. Iya, iya, iya. Iya, salon. Dari sekte mana? Dari Medan. Oh, Medan, dari sekte Iya. Medan. Iya, Katolik, Protestan? Protestan. Protestan. Nah, ini Iya. Kristen yang memprotes seniornya. Betul ya? Iya benar bang. Oke. Ini ada tema saudara. Iya. Ada tema kita ini menarik untuk kita bahas. Salib itu kutuk atau salib itu adalah berkat. Iya. Oke. Berkat. Ada Iya. dalilnya? Mungkin ada dalilnya karena kalau saya bantu ya. Kalau Iya. di dalam agama Yahudi salib itu kutuk. Ulangan Ulangan 21 nomor 2223. Kenapa bisa di Kristen yang dikutuk ini kutuk bagi Tuhan kok justru jadi berkat bagi Kristen? Ada dalilnya enggak? Kalau menjelaskannya, Iya. dalilnya itu ya karena dia berkorban untuk manusia gitu, dosa manusia. Kalau perspektif aku ya bang. Iya. Iya itulah bang. Nah, kalau kita berbicara mengenai perspektif ya, artinya saudara menginginkan kemudian Yesus itu sebagai apa? Yesus Tuhan itu dan sebagai Juru Selamat. Iya, sebagai berkat. Salib itu Iya berkat. sebagai berkat, betul. Ada nggak dalilnya? Nggak ada ya? Ya dalilnya Yesus, karena Yesus itu Tuhan, itu aja sih. Iya, enggak, dia kan di salib tuh. Iya betul. Sedangkan yang punya hukum salib itu kan Yahudi. Iya benar. Nah, bagi Yahudi salib itu kutuk. Iya bang. Kenapa jadi berkat di Kristen? Kutukan Tuhan menjadi berkat bagi Kristen. Bukankah kutukan itu hanya berlaku ke iblis, ke setan? Kenapa justru hukuman kepada setan ini dianggap berkat? Saudara saya ini cakep ternyata ya. Enggak bang. Kalau menjelaskannya kurang ngerti bang gitu. Abang aja lah yang menjelaskan, nggak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13, salib itu, salib dan orang yang disalib itu adalah kutuk. Nah, yang mengherankan bagi saudara kita Kristen, kutuk Tuhan kok dijadikan sebagai berkat. Ini yang ngajarin Kristen mengatakan kutuk itu berkat itu siapa, kan gitu. Iya. Padahal kalau rentetan hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu hanya pelaku dosa yang dikutuk. Kalau orang benar itu disayang sama Elohim, disayang sama Hasem, dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa justru dikutuk? Jadi apakah tidak ada dugaan kalau yang digantung di salib itu siwilisis? Tidak ada. Itu asli Yesus Kristus Tuhan kita, Bang Juma. Ya, kenapa jangan ke Tuhan dulu, karena tidak mungkin Tuhan digantung kan gitu ya. Sangat-sangat mungkin karena Tuhan bisa menjadi apa saja. Termasuk menjadi iblis kan? Enggak benar itu. Tadi yang barusan jahat enggak bisa. Tadi katanya bisa jadi apa saja, kok jadi berubah tiba-tiba? Iya, kalau masalah yang jahatnya enggak. Jadi orang yang baik gitu, contohnya jadi manusia. Kalau termasuk jadi binatang enggak lah. Kenapa? Kalau misalnya kucing Anggora, kucing yang cantik, apakah mustahil dia jadi kucing yang cantik? Menurut saya sih mustahil karena nggak serupa Kalau- dengan gambar Allah gitu.
semua alam semesta ini itu adalah gambar Tuhan. Tidak Iya, ada, betul sekali. tidak ada yang ada di atas muka bumi ini bukan gambar Tuhan. Aspek yang ada di dalam alam semesta itu justru wujud kesempurnaan wujud Tuhan. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada yang mustahil, berarti Tuhan bisa jadi setan juga dong. Faktanya dia Kalau jadi, faktanya dia jadi setan itu dia dikutuk, kan hanya setan yang dikutuk. Oh iya Bang Zuma, benar kali, benar. Saya nggak tahu mau harus berkata apa gitu. Iya, iya. Udah berapa tahun ini rambutnya tidak tumbuh? Sudah 2 tahunan gitu lah. Hati-hati kalau keluar musim hujan. Kenapa itu Bang? Kalau Bukit Gundul kena hujan tumbuh rumput. Jangan sampai tumbuh rumput di kepala. Iya iya. Ini kuliah atau kerja? Kerja, Oh, kerja. jaga usaha mama. Usaha mama. Di mana? Daerah mana di Medan? Tanjung Morawa, daerah Gang Harapan. Oh, dekat ini bandara berarti. Iya, Bandara Kuala Namu, betul sekali. Iya, Bang. iya. Masya Allah. Syukurlah. Rajin ke gereja berarti ya. Shalom, Bang Zuma. Salam. Bang Zuma Kristen kan? Saya Muslim. Oh Muslim. Iya. Saya Muslim yang selalu membela Yesus. Oh gitu ya. Iya kan, saya datang ke sini, Anda mengatakan Yesus terkutuk di atas salib kan? Iya. Kalau saya mengatakan Yesus itu tidak terkutuk di atas salib. Iya, benar sekali. Nah, Gak ada kepikiran masuk Kristen kah? Biar kan Bang Zuma sudah percaya sama Tuhan Yesus. percaya kepada Tuhan Yesus? Enggak lah, saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Oh gitu ya. Maaf ya Iya. Bang, saya kurang tahu soalnya informasi soal Abang. Cuman asal bicara aja gitu. Oh gitu. Udah pernah dengar namaku Iya. belum? Pernah Bang, sering kali. Oh, tapi kok arahnya ke Kristen sih, nganggapnya aku Kristen? Bang Suma, Ada gitu kabar-kabar. Bang Suma itu penginjil yang lurus, Iya. karena mengajarkan isi Injil itu tanpa akal-akalan, tanpa doktrin dan dogma. Kan Yesus berkata begini di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, sementara kita ini kan bukan umat Israel. Iya betul. Nah, berarti Yesus bukan untuk kita dong. Sebenarnya enggak sih Bang. Untuk semua orang gitulah. Enggak ada Yang percaya dalilnya. padanya. Enggak ada Oh ya enggak ada dalilnya ya Bang. Iya. Jadi orang itu, kita orang Indonesia itu menjadi Kristen karena dibawa oleh orang Barat masuk ke Indonesia ini, seperti di Iya Medan betul. dibawa sama orang Jerman. Kalau di tempat saya nih di Makassar, yaitu dibawa sama Belanda. Tidak ada orang Yahudi yang mengantar Kristen masuk ke Indonesia, gitu. Iya. Sering belajar Bible? Jarang pasti kan ya? Iya. Yang taunya cuman Yohanes 3 ayat 16. Iya. Maknanya gitu pun memahaminya agak lambat orangnya. Iya, kalau Saya. Yohanes 3 nomor 16 itu kan begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa kan? Iya benar. Nah, ketika dia berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, sahabat saya ini percaya nggak? Percaya sih. Ya, kalau percaya berarti Karena kenapa jadi sesuai isi Alkitab gitu. Ya, kalau percaya kenapa jadi Kristen? Ya karena dari orang tua gitu-gitulah. Nah, berarti bertentangan dengan dalil kan? Iya benar. Ya, syukurlah kalau sudah sadar gitu. Sudah punya istri belum? Belum. Oh, usia masih muda berarti ya? Benar sekali, 21. Oh, masih anak-anak kali.
Masih Wajar. anak-anak, betul bang. Iya. Saya bulan kemarin, bulan berapa itu saya ke Medan ya? Bulan puasa saya ada di Medan. Jadi apa aja yang didengar tentang Bang Suma? Contohnya, Kalau dengar enggak sih banyak. cuman Saya dengar gitu, abang Kristen rupanya bukan. Itulah makanya saya langsung bicara. iya nggak apa-apa, nggak masalah Iya pun. iya. Kita kan sesama Tapi saudara. bang, Gimana bang? semoga lah abang dapat apa cahaya dari apa Roh Kudus lah gitu, biar abang tertarik itu gabung ke Kristen gitu. Atau sebenarnya memang samanya kita, tapi kan bedanya kan kami kan lebih menganggap Yesus itu Tuhan. Kalau abang kan apa tadi abang bilang itu? Menganggapnya nabi, Iya nabi, betul. tidak sampai level Tuhan. Kalau kalian kan sampai kepada Iya. level Tuhan. Padahal Yesus datang mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan. Kenapa jadi Tuhan? Dia kan utusan aja. Utusan ya. Iya. Karena kami yang Kristen ini bang percaya kalau dia itu Tuhan, dia satu-satunya Tuhan dalam 3 kepribadian. Bagaimana ceritanya 3 tapi 1? Bagaimana itu modelnya? Kayak roda becak. 1 gerobak 3 roda gitu. Iya, begitulah bang. Iya. Benar. Iya. Iya, betul. Jadi dia kayak roda becak ya. Nah, bagaimana kalau ada penumpangnya di atas? Penumpangnya 2 jadi 5 dong. Iya, Belum betul. lagi tuh. Belum lagi di belakangnya ada Bang Ucok lagi roda becak. Jadi Iya. Iya jadi 6. Oh enggak lah bang. Wah. Oh iya betul. jadi 6 dia. Jadi rame ya. Tapi semakin bagus kan. Misalnya mati 1 masih ada cadangan yang lain kan gitu. Iya bang. Benar nggak? Assalamualaikum Bang Guma. Waalaikum saudara. Triple X. Ya, Iya gimana bang? gini, Iya. gini mau kasih pencerahan aja dikit ke teman apa ini VMS ya? Iya. Iya benar sekali bang. Ya, sorry nih maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah atau gimana ya, Iya bang. mohon dikoreksi. Gini, kalau masalah Tuhan, Kenapa salto? Kenapa Salto ya? turun? Ajaib juga ini saudaraku ini. PMS kok langsung ditiup orang jatuh? Gimana ceritanya tuh? Orang belum selesai ngomong loh. Namanya Iya, siapa benar, sih Bang. panggilannya siapa? 1 2 3 bukan? Rafael. Oh, Rafael, kirain 1 2 3. Iya. Rafael. Suku apa? Marganya. Suku Batak Toba. Batak Toba. Oh, Majua-Jua. Iya itu. Majua-Jua ya. bukan Jadi Horas. Apa? Mauliate. Horas. oh Maliante. Horas. Gustinus. Mauliate terima kasih. Iya, Bang. Horas kayak salam gitu bang. Oh, kayak merdeka Salam gitu ya. kami orang Batak. Iya. Iya. Kalau Majua-Jua Menjuaju itu Karo bang. Batak Karo. tapi kandungannya juga sama. Berjuang juga. Berbeda. Beda. Artinya terima kasih tuh. Oh, iya. Majua-Jua. Apa namanya? Permisi ya bang. Abang Juma itu suku apa? Saya Bugis Makassar. Oh Bugis Makassar ya. Adik Iya. saya kerja di situ juga. Di Makassar. Iya benar. Oh, syukurlah. Orang Makassar, orang Medan itu hampir-hampir sama karakternya. Salam. Salon tutup jam begini, Bang. Woi. Mau Langsung keluar bang. iya ada yang sulap dia.
Tadi Iya, ada iya. saudara abang mau ngomong gitu, ngasih pencerahan, dia langsung pergi. Iya, langsung ditilep sama malaikat maut. Malaikat maut. Kalau di Medan sampai mana mainnya? Sampai di mana? Tanjung Morawa. Tanjung Morawa kan di situ tinggalnya ya. Iya, tinggalnya Tanjung Morawa. Kemarin saya ke Paling Tanjung jauhnya- Morawa juga loh padahal. Iya benar bang. Kok benar pula? Kemarin saya ke Tanjung Morawa. Iya sama gitu. Ke rumah guru saya di situ ada Jamal Kubis. Oh Ustadz itu ya. Iya, betul. Saya ke situ ngobrol, beliau guru saya. Iya iya. Iya. Guru agama atau guru pendidikan gitu bang? Guru agama, guru Oh rohis, guru agama. guru Iya, iya, rohaniawan, rohanian. Kerohanian ya. Iya, rohanian. Nah, kalau di gereja dengar khutbah pendeta, apa aja kata pendeta? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau melampaui akal itu berarti nggak masuk akal. Iya kan? Benar kan? Kan melewati akal, berarti nggak masuk akal. Ya begitulah bang, kalau masalah bicara saya bang lemah gitu. Iya, nggak. Tapi kan akal masih ada toh. Iya betul sekali. Ya, jadi kalau melampaui akal itu tidak masuk akal berarti. Makanya Maria manusia kok mau melahirkan Tuhannya sendiri. Berarti dia menggendong anaknya yang adalah Tuhannya. Jadi kalau dia tidurlah wahai anakku yang adalah Tuhanku juganya. Tapi itu harus dipercaya, artinya melampaui akal. Iya benar. Karena kalau masuk akal, disimpan di akal, meledak kepala kita ini. Kita bisa jadi botak Iya. permanen. Botak permanen ya bang ya. Iya. Botak permanen. Sebenarnya Bagus bang, juga. botak ini enak bang, biar bersih aja gitu. Saya gundul itu dari tahun 2005 sampai 2000. saya berhenti gundul 2000. Saya mutasi dinas di Kota Makassar itu 2018. Sorry 2008. 3 tahun saya gundul. Oh 3 tahun ya. Saya suka Kan dengan rambut kayak gini. Ringan kepala ya kan bang. Iya, ringan, hemat juga. Kepala Pakai pun sampo nampak lagi. besar kali gitu. Iya, tapi Iya kan? lancip kayak telur onta. Iya, Bang iya, Suma iya. ada makan kan? Makan? Udah tadi. Udah. Oh udah ya. Di sana Nanti- udah jam berapa bangku? Di sini udah hampir jam 6 sih, lagi kurang lebih 20 menit. Iya, kalau di Medan ini jam 16.41. Sama di sini, cuman beda 1 jam. Oh iya begitu ya. Abang ini sedang live di mana bang? Saya Daerah live mana gitu? di Makassar, di Kota Makassar. Oh di Makassar. Iya iya. 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 Keluarga kami juga banyak di Medan. Oh begitu ya. Hmm. Bang Makassar itu ada marganya bang? Orang Makassar. Makassar itu nggak ada, cuman gelar kebangsawan aja. Oh begitu ya. Iya, gelar kebangsawanan. Kayak saya ini Andi. Kalau di sana mungkin apa ya? Opungnya. Opung apa tulang kalau di sana? Kalau Di di sini- sini abang ini bisa tulang. Kalau karonya Oh. bolang gitu. Bolang, tulang. Iya, Tulang. bolang Kalau itu Batak Karo. kalau kamu sendiri opung. Ah bukan, masih muda saya. Layak aja layak. Oh, lae. Oh, iya. Iya. Lae atau ito. Itu untuk perempuan. Oh iya, betul. Iya betul. Iya. Nanti kalau ke Medan jumpa kita ya. Ya kalau bisa lah bang. Heeh. Saya Kalau setiap jumpanya pun syukur kali bang. ke Medan itu selalu ke Tanjung Morawa.
Saya begitu biasa, ya. saya senang di situ, tenang. Tanjung Morawa itu tenang. Abang tahu yang daerah banyak bunganya itu? Disitulah saya. Oh gitu. Iya. Jadi Jualan bunga. pantasan banyak pelihara bunga. Iya ini. Iya iya Baru betul. dikerjai kemarin. Mahal-mahal pun bunga-bunga kayak gitu. 1 Kalau- jutaan lah. Murah itu. Kalau di sini tuh main Iya. 7-8 juta di Makassar yang kayak Wah. tadi yang di pot yang besar itu. Iya. Itu namanya Bismarckia. Bismarckia. Iya. Banyak juga pecinta bunga di Medan ya. Iya betul. Oh. Iya iya iya. Nggak pernah nggak ada pembeli, selalu ada. Iyalah, orang kan apalagi ibu-ibu suka bunga memang. Iya. Toke-toke Cina itu bang, Iya iya. perumahan-perumahan baru kan butuh taman gitu. Jadi kami lah yang ngerjakan. Betul. Oh sambil ini ya, sambil kerja jualan juga bisa ini. Sambil kerja harian juga, gajinya 100 hari. 100.000 per hari. Kerja harian juga saya. Ya syukurlah, masya Allah. Iya. Luar biasa lah. Bagus itu. Minggu Orang kalau nggak kerja. libur, orang kalau libur. pelihara bunga itu hatinya lembut. Belum tentu bang. Iya serius. Dan Enggak. kalau ada yang 1.000 pelamar, 100 pelamar untuk jadi pekerja taman, itu tercermin dari hatinya. Kalau lembut hatinya itulah yang biasanya lolos untuk pelihara bunga. Karena kalau mukanya sudah serem, muka kota itu susah untuk pelihara bunga, kerja di taman dia. Iya bang. Ya. Bang, banyak kali komen-komen yang buruk untuk abang. Yang sabar ya Apa bang. apa katanya? Apa katanya? Katanya gini, satu contoh ya. Bang Zuma nggak debat katanya. Nggak debat. Oh, enggak, karena lawannya kayak gini, saudara kita bagaimana mau diajak debat, orang enggak tahu dah. Iya. Gimana dong? Relax aja lah kita ya bang. Gak usah Iya. debat lah. Iya, Kurang apalagi ngerti mau. masalah agama aku bang. Iya. Iya bang. Banyak belajar Bible, pelajari Bible itu. Oke bangku, baik. Iya, di sana itu banyak informasi-informasi yang menarik, yang menggugah hati, perasaan, jiwa dan akal. Kalau bisa pun saya belajar Al-Quran, tapi tulisan Arabnya itu agak sulit sih bang. Dimengerti. Pakai terjemahan aja dulu, pelan-pelan. Oh, begitu ya. Nanti habis ini coba nanti di Google buka Al-Quran surah Al-Ikhlas, baca coba itu bagus Iya, itu. iya. Surah Al-Ikhlas itu dalam Al-Quran itu merangkum hampir 90% isi Bible. Al-Quran surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ya, itu hampir mengisi satu surah itu mencakup isi Bible semua dari kitab Kejadian ke Wahyu. Isi Alkitab ya bang ya. Iya, Iya. karena antara kitab-kitab terdahulu dengan Al-Quran itu kan ada rentetannya, ada pertaliannya gitu. Bible sedikit membahas tentang indikasi datangnya Quran. Al-Quran mengupas tentang Bible, tentang Injil, tentang Taurat. Seperti Zabur, itu. kitab Mazmur. Zabur, ya, Zabur Iya. atau Mazmur, betul. Apa namanya bang? Sebentar ya. Kitab Henok itu gimana bang? Macam banyak kali misteri itu bang. Menok, Kitab Henok. kitab Henok. Iya. Iya, kalau kitab Henok itu kan bercerita tentang apa itu ya? Tunggu ya, nyalain lampu dulu ya. Oke bang. Kalau Bang, saya diturunkan, abang takut ya? Hah? Takut sama Saya siapa? tadi saya diturunkan, abang takut ya? Takut karena Abang si kiri kok yang keluar. Iya. Mana nih bang ini? Kok takut pula? Ngapain harus takut?
Iya. Anda kan tidak serem. Buka kamera saja kagak, gimana kita mau takut dia kan ya? Iya, Bang. Saya ada pertanyaan yang Buka-bukaan abang aja tidak kita, Bang. bisa jawab. Apa itu Saya- saudara? Nah, jawab ya kalau bisa ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Kenapa Islam selalu standar ganda? Coba dijawab. Kenapa Islam selalu standar ganda? Maksudnya Ya. gimana itu bang? Gimana itu maksudnya? Nah, Yang contohnya nih. sopan dong bicaranya, Bang. Contohnya Iya, nih. Yang bahasa Lakum sederhana mungkin dinu- bikin. Lakum dinukum waliyad. Tapi masih saja umatnya melanggar dengan alasan yang dibuat-buat. Contohnya Contoh. kayak room ini. Iya. Kayak room ini sering membahas agama lain gitu. Baik, baik. Saya jelaskan boleh ya? Masih banyak Iya. lagi yang lain contohnya. Satu aja dulu. Ya, Jadi silakan. Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu ya, Ya. agamamu, bagiku agamaku, kan gitu. Nah, Kristen di Indonesia ini tidak mempraktekkan itu. Kenapa? Karena Kristen itu lebih ke Islam-Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Contoh, sabar bang, sabar. Contoh, menyebut Bible dengan sebutan Alkitab. Itu kan sudah ke Islam-Islaman. Karena Bible itu bukan Alkitab. Alkitab itu bahasa Iya, bahasa betul. Arab. Dan itu nama lain Iya, bahasa daripada Arab, Al-Quran. Nah, makanya kita sering membahas itu. Hubungannya Contoh itu. dengan melanggar ayat Anda apa dengan Kristen? Loh, Apakah itu alasannya untuk melanggar ayat yang ada di Al-Quran? Bang, enggak, lakum dinukum agak jelas waliyadin. ngomongnya, Bang. Lakum dinukum waliyadin itu kan menjelaskan agamamu silakan dengan Iya. agamamu, jangan kau masuk-masuk ke agama kami. Begitu juga kami umat Islam, agama kami tetap di agama kami. Kami tidak akan menggunakan istilah-istilah Bible. Begitu juga harusnya Kristen jangan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Gitu maksudnya. Oke, bagaimana dengan ini? Islam adalah agama damai, tapi masih Iya. banyak tuh yang gereja ditolak, banyak tuh teroris segala macam, masih banyak lagi yang lain, pembantaian. Begitu juga dengan Kristen yang punya slogan Iya, agama benar, kasih, benar. Bang. Sama. Di mana ada tempat Kristen berkerumun, di situ banyak terjadi kemaksiatan. Di mana basis-basis Benar sekali, Bang. mereka ada, di situ tua minuman keras merajalela. Lalu Betul kan? Nah, itu dia. katanya Jadi, mengucapkan selamat Natal tidak boleh, tapi ulama-ulama pendapatnya beda-beda. Ada yang boleh, ada yang melarang. Gimana tuh? Kok bisa beda pendapat? kami diperintahkan amar ma'ruf. Benar ganda kan? Di Islam itu dilarang berdusta, Bang. Kalau kami mengucapkan selamat Natal, artinya selamat atas kelahiran Yesus tanggal 25 Desember kan? Padahal tidak ada di Bible Yesus lahir tanggal 25 Desember. Kalau kami mengatakan selamat lahir tanggal 25 Desember, berarti kami ikut berbohong. Tapi Sementara kenapa kan, ada yang memperbolehkan? mungkin mereka pejabat yang punya bawahan. Bukan ada ulama yang membolehkan kok. Ya, iya, itu dia pengecualian. Sama seperti saya adalah seorang pimpinan. Saya adalah seorang area manager di kantor, bawahan saya 600 orang lebih. Jadi ketika ada daripada karyawan saya Natalan, bisa saya mengucapkan itu. Selamat merayakan hari raya agama saudara ya. Semoga sehat selalu. Itu selalu saya katakan itu kepada teman-teman saya yang non-muslim. Oke. Gitu sih. Ini Ada lagi? pertanyaan terakhir Bang ya. Iya. Kenapa dalam Islam itu zina dihukum berat, sedangkan di masa lampau budak bisa digauli di luar pernikahan? Itu gimana, Oke, Bang? ya. Islam itu datang bukan mengajarkan perbudakan. Perbudakan itu dari sejak zaman dahulu. Islam kemudian datang mengatur untuk memerdekakan perbudakan. Ingat, orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah, Bang, budak itu selevel dengan binatang. Menggauli budak itu sederajat dengan menggauli binatang, kecuali memerdekakan dulu, dinikahi, baru kemudian dijadikan sebagai istri. Nah, seorang budak kalau dia sudah dinikahi, itu bukan status budak lagi. Dia sudah orang merdeka. Misalnya nih, maaf, Pak Jokowi punya budak-budak misalnya. Nah, misalnya Pak Jokowi ini presiden, ada budaknya. Begitu dinikahi budak ini, dia bukan lagi budak, tapi menjadi permaisuri, ibu presiden.
Itu mengangkat derajat, Bang. Mengangkat derajat wanita, bukan merendahkan wanita. Seperti itu, saudaraku. Sementara perbudakan ini terjadi karena adanya tindas menindas antara golongan satu dengan golongan yang lain. Wanita-wanita dari hasil rampasan perang, coba Anda baca di Bilangan 31 itu. Malah budak-budak, wanita-wanita yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki itu wajib hukumnya dibunuh di dalam kitab Bilangan. Nah, kalau di Islam tidak boleh. Tidak boleh. Mana ada di Islam perbudakan? Coba, ada enggak di Islam di perbudakan itu? Enggak ada, Bang. Perbudakan itu muncul ketika ada kemudian peperangan terjadi antara satu suku dan kelompok lain. Misalnya Indonesia nih dijajah sama Belanda. Belanda dalam tekanan, Indonesia dalam tekanan Belanda. Pasti ada yang diperbudak di situ. Wanita-wanita yang jadi budaknya itu yang ada. Nah, itu baru muncul adanya perbudakan. Ya, itu sederhananya seperti itu, Bang. Oke, Bang. Satu lagi sebelum saya turun, Bang, ya. Iya. Pertanyaan yang mungkin orang-orang tunggu-tunggu nih. Ya, Sebutkan siapa satu saja pun yang berani menantang Edis tanpa di-mute, tanpa dipotong-potong omongannya dan masuk ke room dia. Siapa berani? Satu saja. Ada yang berani? Saya tidak pernah takut sama Edis. Apa yang saya takutkan sama Edis Tanpa kira-kira? di-mute, tanpa ngerocos, tanpa motong-motong omongan. Kasih waktu. Anda coba lihat di YouTube saya ya. YouTube saya itu, Bang, Anda tinggal buka Zulkifli M. Abbas Official. Debat antara Bang Suma dengan Edis. Anda buka itu. Ada puluhan debat-debat saya di sana. Anda boleh lihat kualitas Edis di situ. Saya sering lihat, Bang, dia sering di-mute. Sering dipotong-potong omongannya, nggak dikasih kesempatan. Itu akah jurus Anda? Sekarang begini. Apakah dasar memahami kitabnya umat Islam dengan dasar memahami kitabnya Kristen sama? Itu dulu. Kalau kitabnya Kristen kan cuma terjemahan. Kitabnya umat Islam apakah cuma terjemahan? Nah, tidak kan? Ada disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai orang untuk memahami Quran. Tiba-tiba Edis muncul, mengaku pakar Al-Quran, mengaku dia paling hebat Al-Quran, tapi baca ejaan huruf hijaiyah saja nggak bisa. Kan memalukan itu, Bang. Harusnya kalau saya jadi Kristen, saya malu akibat Edis. Kalau Karena dia memalukan buktinya di antara apologet Islam kok malah Edis yang paling banyak penontonnya, Bang, sampai 20 ribuan. Saudara, itu kebenaran tidak dilihat dari banyaknya penonton. Masalahnya yang Muslim Itu- kebanyakan nongol di sana, Bang. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya penonton. Oke, Ya, kebenaran mungkin itu banyak yang penasaran, Bang. Banyak yang imannya udah mulai ke arah sana kali, Bang. Oh, alhamdulillah, saya hampir setiap malam mensyahadatkan orang Kristen masuk Islam. Hampir tiap malam. Tapi Edis sudah pernah lihat dia memurtadkan satu manusia kalau dia bawa kebenaran? Ada. Makanya Abang ngajak debat dia. Sudah pernah belum Abang tanya sama dia? Saya buka komal begini tuh menunggu dia datang, saudaraku. Kalau dia masuk ke room Abang, dia takutnya nanti Saya- dipermalukan, Bang. saya Kalian tidak sering pernah. mempermalukan Edis. Saya Jangan tidak pernah mengolok-olok. mute. Edis itu tekniknya, kalau dia naik di komal begini, dia mute sendiri. Di mute sendiri, Bang. habis itu teriak. Saya bisa buktikan itu. Gini aja, Edis Bang. itu nggak ada ilmu. Membaca Edis kitab suci Al-Quran nggak bisa. Edis itu jantan, Bang. Dia berani ke room orang. Sementara Kalau Bang Juma jantan, nggak- kenapa dia kabur ke luar negeri kalau jantan? Kenapa dia ke luar negeri kabur? Setelah dia ada di luar negeri baru menghujat Islam. Harusnya dia di Indonesia aja dong. Iya kan? Nah, kalaupun dia itu jantan, di Amerika sana kan ada debat ketemu langsung di lapangan dengan orang Islam. Kenapa Anda hadir ke situ? Baru live kan? Di sana, di Amerika sana ada ruang terbuka. Di situ orang bisa bertatap langsung muka, ngobrol satu sama lain. Kenapa Edis tidak ke sana? Ngapain dia masih di TikTok? Assalamualaikum, Bang. Waalaikum, silakan. Jangan ditanggapin itu, Bang. Shalom, apa kabar saudara? Gak apa-apa, baik, gak apa-apa, Bang. Kebetulan ada adik kita di sini. Siapa lagi namanya tadi?
Siapa namanya tadi? Termute. Prader bukan? Rafael. Oh iya, kayak orang India. Rafael Jud. Ya begitulah situasi diskusi Dinda Rafael. Kita saling tanya jawab. Jadi jangan heran. Iya betul. Dunia debat itu gitu biasa. Dalam organisasi kita ini yang pernah ngampus, pernah jadi aktivis, itu mainan sehari-hari diskusi itu, debat itu. Oke ya, di follow akun saya ini ya. Nanti kalau misalnya Bang, live naik lagi di sini kita bincang-bincang. Fallback bisa bang, biar lebih banyak apa? Boleh. Oh, makasih banyak ya bang Juma. Siap. Langsung Nanti kita- ikuti sekarang ini ya bang ya, ini. Saya ikuti komandan. Siap. Bang, permisi Udah. abang juga bang. Saya bukan komandan, abangku. Saya hanya pengusaha. Iya, oke. Oke, sip. Oke, pengusaha yang sukses. Amin. Abangku, fallback lah. Sudah saya fallback. Sudah. Oh, Malah saya terima lebih kasih dulu. banyak bang. Oke bang. Kita udah berteman. Ya. Iya, Bang. Nanti kalau saya live naik lagi. Nanti jam 8 waktu Makassar saya live dengan RK. Saya debat 1 lawan 1. Silakan disimak di bawah. Jam Ya 8 kalau bisa berarti lah jam bang. Soalnya saya mau main-main jam bang. Oh iya. Gak apa-apa, main-main aja. Ingat pesan saya tadi, baca Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya. Al-Ikhlas, ya. Terjemahannya aja dulu baca. Oke bang. Oke, saya kira demikian teman-teman sekalian. Untuk sementara saya sudah mau tutup karena kita di sini maghrib, Makassar maghrib. Kita selisih 1 jam. Insya Allah sebentar malam jam 8 waktu Makassar kita ketemu lagi ya. Sehat selalu ya, Dinda Rafael. Jangan Oke, Bang. jangan malas belajar. Utamanya Oke, pelajari Bang, siap. Bible. Bible-nya itu dibaca, terus dibaca biar lebih Sama bagus bang, abang lagi. juga banyak-banyak baca Al-Quran. Oke, sip. Thank you. Oke sip. Thank you. Terima kasih. Terima Yuk, kasih. selamat sore sama-sama. Horas. Mau lihat ya? Horas. Mau lihat Horas. Majua-jua. Menjua-jua. Iya, kepada teman-teman yang ada di bawah dan ada yang di YouTube, terima kasih atas kebersamaannya. Diskusi yang ringan bisa saja menghantarkan orang mendapatkan hidayah. Selama dia menggunakan akal sehatnya, insya Allah mereka ada niatan untuk belajar akan sampai kepada kebenaran. Sekira begitu sementara, sampai jumpa sebentar malam jam 8 insya Allah. Tema sejak kapan Yesus mendapat gelar Kristus. Ya, ini tema memang membuat orang membuat orang salah tingkah, serba salah gitu kan ya. Insyaallah kita jumpa sebentar. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kafir Bang Rasid. Tadi kurang jelas juga sih kafir ini. Bagaimana kita memvisualisasikan kafir itu bagaimana gitu? Silakan Bang Rasid. Enggak, kafir ini adalah sesuatu kata, cuman sebuah kata. Kafir ini sebuah kata. Ketika seseorang menutupi kebenaran itu maka dikatakan kafir. Makanya haram hukumnya ketika kita mengkafirkan saudara muslim. Makanya haram hukumnya ketika kita mengkafirkan saudara muslim, sesama muslim, walaupun kelakuannya kayak dajjal, contoh kayak logika, kan begitu. Walaupun kelakuannya kayak begitu, kayak si cebol itu, ya walaupun kelakuannya kayak gitu, haram hukumnya kita mengkafirkan dia. Gitu, karena yang setahu saya dia masih Islam. Setahu saya, walaupun dia udah membacakan doa Bapak kami, ya bodo amat lah ya kan, suka-suka dia lah. Berarti artinya di luar daripada Islam, seperti pernyataan abang itu berarti di luar daripada Islam adalah kafir, begitu kira-kira Bang? Begitupun juga dengan kami di luar agama Anda. Anda boleh mengatakan kami kafir karena kami menutupi kebenaran di dalam agama kalian. Begitu. Tapi Bang Rasid sedikit ya. Cuman perbedaannya gini, Bro Alogo. Kalau di Islam itu kafir itu kata-kata yang halus. Halus. Nah, tapi kalau kembali ke biblos Anda inilah gabrulnya Oten gitu kan. Apa coba kata kafir di biblos Anda? Bodoh, tolol kan? Ngeri itu. Makanya saudara-saudara Kristen itu banyak yang tersinggung ketika dikatakan kafir, karena yang diterjemahkan itu kalimat keraka. Nah, raka itu nggak bagus artinya gitu.
Kalau sepengetahuan saya dikatakan kafir itu adalah bagi orang yang tidak punya aturan, bagi orang yang tidak taat kepada Tuhan, itulah kafir. Itu pengetahuan Anda, itu pengetahuan Anda. Sejatinya kafir itu yang diartikan itu dalam kalimat raka. Raka itu seperti yang Abu Ya tadi katakan, penerjemahnya seperti itu, dan itu ngeri kali. Makanya banyak saudara-saudara Kristen yang tidak paham artinya ini, maka menjudge kami, kamu mengkafirkan kami, tersinggung. Padahal kafir itu kalimat halus. Itulah makanya tadi kembali lagi ke LAI ini kan, LAI-nya terlalu miskin kosakata, makanya. Nah, LAI ini agak lain memang ini. Makanya kamu ini sebenarnya beriman berdasarkan apa? Tapi untuk saudara Alogo ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Anda berbicara luar biasa. Ada ilmu kayak bagus. Dikit lagi lah, kira-kira dikit lagi. Karena gini loh, artinya sesuatu kata-kata yang diterjemahkan ke dalam suatu bahasa tertentu itu nanti bisa lain pandangan. Seperti ya, yang bisa saya sedikit tahu, artinya kosakata bahasa Arab itu kan kalau misalkan kata ini dikaitkan ke sini itu akan berbeda arti, begitu toh? Nah, artinya Utang lagi buat Tuhan. Ini misalkan kosakatanya ada tambahannya sedikit, misalkan s ataupun o ataupun al atau segala macam gitu, maka akan berbeda artinya. Begitu juga dengan bahasa kami aslinya Batak. Jadi kalau semua Bibel diterjemah dari Bibel bahasa Batak diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, nggak bakalan bisa semua diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nggak bakalan bisa. Itulah. begini penjelasannya. Begini penjelasannya. Al-Quran itu adalah kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu adalah kalimat yang memiliki kata yang pendek, bermakna luas dan panjang. Itulah kalimat ijaz. Al-Quran memiliki 14.800.000 kosakata, sedangkan bahasa Indonesia hanya memiliki apa ini? Kabur dia. Cantik soalnya. Dia ini Bang dia lagi belajar. Ih, pasien gua juga. Gimana sih malah? Oh gitu. Bang Rasid hilang. Takut Oh, gitu. Bang Rasid ini langsung diplototin. Oh. Rasid ini. Ya, Takut makanya Bang disapa dong, Abuya. Saya nggak ngerti disapa dong. Tahu Bang Rasid diplototin, kabur dia. Nah, Oke, lanjut. jadi bagaimana bisa Al-Quran ini menjelaskan tentang menjelaskan dengan cara bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia ini hanya memiliki 140.000 kosakata. Artinya bahasa Indonesia tidak mampu, makanya Al-Quran itu ada penafsirannya. Nah, ilmu dalam Al-Quran untuk memahami penafsiran ini ada 16 tingkat ilmu. Yang paling dasar itu ilmu nahwu saraf, memahami tentang harokat bacaannya, terus bagaimana harokat, bagaimana tanda bacanya, bagaimana tajwidnya, panjang pendeknya, tajwidnya, itu semuanya harus dipelajari. Begitu. Makanya Al-Quran ini tidak keluar dari yang namanya penafsiran. Halo, selamatkan sore. Dek, nyimak dulu ya, nyimak. Kalian kena PL itu loh. Ya, Enggak masalah, karena rokok tadi. Enggak apa-apa. Nyimak dulu ya, Dek ya, sambil masak nyimak dulu ya. Perhatikan baik-baik. Lanjut, Bang Rasid. Adik. Nah, pasien saya lanjut, tenang, lanjut. Terus ini mau ngapain video call? Iya, lanjut. Itu yang dikatakan kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu memiliki kalimat kata yang pendek, makna yang luas dan panjang. Begitu. Paham ya? Begitu Bang, mantap. Kalau penjelasan begitu mantap. Jadi sama halnya dengan bagaimana kami Bibel di bahasa Batak itu, kami banyak kosakatanya itu yang nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Si tiba-tiba Bibel bahasa Batak, bagaimana Bibel bahasa Bugis? Ternyata Yesus sedarah dengan saya. Itu dia. Jadi makanya kalau semua kosakata diterjemahkan ke Indonesia, kacau. Itu yang menjadi standarisasinya abangku, bagaimana kitab teks original itu tidak bisa dipisahkan jauh-jauh dari teks originalnya. Apabila teks originalnya dibaca, maka ketika kita tidak memahami, kita kembali kepada teks originalnya. Kalau penerjemahannya dibaca, kita tidak memahami penerjemahannya, kita kembali kepada teks originalnya. Begitu cara memahami tentang keimanan. Makanya Tuhan itu memberikan kita akal pikiran bukan untuk membuat kita bahwa
Tuhan tidak bisa dilampaui akal pikiran. Oh, tidak begitu. Tuhan memiliki esensi, Tuhan memiliki syarat, Tuhan memiliki kemuliaan, dan Tuhan memiliki kemahaan. Maka dari itu, ketika Tuhan kita jelaskan, kita boleh menjelaskan seperti apa Tuhan itu, tapi bukan melampaui bagaimana kita membentuk Tuhan seperti manusia. Karena Tuhan itu, di luar Tuhan itu sendiri adalah ciptaan. Ketika satu kata dikatakan tentang satu kalimat, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Pertanyaannya, Debat. ketika firman itu telah menjadi manusia, kenapa firman menjadi manusia sedangkan firman menjadi alam semesta bumi ini? Kenapa bumi ini tidak dituhankan? Kenapa hanya sekedar firman yang menjadi manusia yang dituhankan? Maaf bang, saya potong. Firmannya lagi beli es batu. Nah kan. Bang Rasid, kalau diskusi sama saya jangan membawakan nama-nama Tuhan gitu ya. Aku nggak bakalan jawab nanti. Aku bilang Karena aku nggak mau. Lagi beli es cak dawet. Nggak mau memakai kata Tuhan. Adonai Elohim, Debata Jehovah. Itu aja udah. Ini kok tep-tepnya begini ya? Agak lain ya? Dede udah deh nyimak dulu. Dede tambah cerdas deh. Udah nyimak dulu. Biarkan mereka berdua lanjut. Sebanyak-banyaknya pasien kalian, pasien Abuya yang saya kenal cuman Alogo doang yang sehat. Ada lagi satu kayak gini. Si tiba-tiba kita ngomongin firman lagi beli es batu. Ini Bang Rasid. Ya. Kalau misalkan kita baca lagi di Biblenya dalam bahasa Inggris, itu nanti akan amburadul lagi setelah kita bercakap-cakap pakai bahasa Indonesia, amburadul lagi. Beda lagi. Beda lagi. Artinya dasar kita berbicara pakai kitabnya dalam bahasa Inggris. Tapi kita menerjemahkannya, berbicaranya pakai bahasa Indonesia. Beda lagi nanti arahnya, amburadul lagi. Begitu Bang. Jadi makanya saya nggak mau. Artinya apa? Gitu. Artinya apa? Artinya apa? Bagaimana kita mengimani sesuatu yang kita tidak pahami hanya mendengarkan dari doktrin-doktrin gereja? Betul. Saya dukung itu ucapan itu, saya dukung. Karena kenapa? Sebagai saya Yesus, itu, tepuk tangan buat Tuhan. sebagai saya mengimani Yesus sebagai juru selamat saya membaca beberapa literasi bahwasanya saya mengimani dia itulah sebagai juru selamat saya. Artinya tanpa dia saya nggak sampai Orang manusia yang dipilih untuk memperkenalkan bagaimana esensi Tuhan yang sesungguhnya. Sepakat? Bukan dia yang dituhankan, tetapi dialah yang mengajarkan bagaimana caranya berdoa kepada Sang Pencipta alam semesta. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena dalam doanya juga Bang Rasid, dalam doanya juga begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Kan begitu doanya kan? Benar nggak? Kalau Bang Rasid bisa pernah dengar doanya itu, doa Bapa kami kan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Begitu. Jadi saya. Lalu lanjutannya? Lupa saya Bang Rasid, lupa, panjang itu doanya, lupa saya. Berilah kami makanan secukupnya hari ini, betul? Betul, dan ampunilah segala dosa-dosa kami seperti. Artinya Anda sebagai seorang Protestan. Anda Protestan. Betul.
Aku mau berkata begini Bang Rasid, kenapa perdebatan ini enggak ada habisnya? Karena ini kita berdebat di ruang lingkup dalam bahasa Indonesia. Sementara pembahasan yang kalian bawaan itu adalah berdasarkan satu bahasa kata, yaitu Al-Quran. Tidak pernah diterjemahkan di seluruh muka bumi, tetap Al-Quran dalam bahasa Arab. Sementara kami Kristen, di mana kita berdebat, misalkan kita berdebat di England, itu berbicara dalam bahasa Inggris, nanti akan lain lagi rananya. Kalau misalkan berdebat kita di ruang lingkup Bugis seperti yang Anda katakan, lain lagi. Kalau kita berdebat dalam ruang lingkup Cina, karena di Cina juga ada umat Kristen, lain lagi nanti. Begitu kira-kira. Sementara kalian hanya membawa satu bahasa, yaitu Al-Quran. Begitu Bang Asid. Artinya kebenaran itu nyata. Kebenaran itu nyata bahwa Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Ketika saya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, saya mengucapkan di Indonesia dengan mengucapkan di Zimbabwe, di Amerika, di India, di Pakistan, dimanapun, semua memahami bahwa apa yang saya bacakan itu adalah Al-Quranul Karim. Dan umat-umat Islam di luar sana memahami. Tetapi kalian telah mengatakan di sana debata atau siapapun itu, mereka tidak tahu artinya di mana satu agama ini tidak menyatukan seluruh umat manusia, tetapi di Islam, Islamlah yang menyatukan seluruh umat manusia di segala wilayah bumi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diturunkan dengan mengatakan ya ayyuhan nas ittaqullah. Mungkin begini Bang Rasid. Oke, bentar Bro Alogo, sedikit Bro Alogo. Kita kasih contoh. Kita tanya nih sama Dek Xiao yang ada di Cina. Dek, Al-Quran di Cina sama di Indonesia sama nggak, Dek? Sama lah. Sama. Oh, kan jujur, bagus ini. Lanjut. Dia di Cina. Lanjut. Karena No, lanjut. begini Bang Rasid. Begini. Seandainya Bang Rasid bisa artinya berdiskusi kepada orang yang memiliki Bibel aslinya itu, mungkin nggak ada perdebatan yang sungguh luar biasa. Nggak ada. Saya yakinkan itu. Saya pastikan. Bagaimana rujukannya? Rujukannya itu lihat Islam dengan Buddha, Islam dengan Hindu, Islam dengan Konghucu. Karena apa? Karena masing-masing berdiri di dalam agamanya sendiri, berdiri kokoh di dalam agamanya sendiri. Tidak ada yang namanya ikut-ikutan. Makanya Al-Quran turun mengajarkan tentang bagaimana penjelasan di dalam Al-Quran itu, memahami bagaimana Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau nggak salah ayatnya itu litubayyina linnasi man nuzziya ilaihim wala la'allakum yatafakkarun. Begitu ya Abu ya. Sepakat abangku, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mantap. Yatafakkarun. Darah Yesus. Jadi bagi teman-teman juga, bagi teman-teman umat Kristiani, bolehlah kita membaca sekali-sekali daripada induk daripada Bibel kita itu, maka kita akan tahu. Dan apapun kata saudara-saudara kita Muslim, bagaimana mereka berbicara, kita akan nggak bakalan bisa terjerumus tentang bagaimana mereka mendoktrin ataupun artinya membuli ataupun mengata-ngatai segala macam. Karena kita pasti akan teguh kepada keyakinan kita bahwasanya Bibel dalam bahasa induknya itu benar dan bagus. Begitu kira-kira. Ya teman-temanku, begitu. Bang Rasid paham itu. Di Islam tidak ada. Bang Rasid. Di Islam tidak ada yang namanya doktrin. Di Islam itu mengajarkan bagaimana tentang memahami akidah, bagaimana tentang mengajarkan tentang esensi, bagaimana mengajarkan tentang perkenalan pencipta alam semesta. Apa sih ini satu? Apa? Ya Heboh beginilah aja deh. sendiri. Ini kan Bang Rasid ini artis, dia mantan pendeta. Nah, jadi viewernya naik, ya wajar saja, tenang deh. Lanjut. Poinnya yang naik, poinnya yang penting. Simak aja nih Alogo lagi belajar deh. Nah begini Alogo ya, sebenarnya satu yang gua harapkan dari lo, hidayah itu milik Allah bre. Cuman kita sebagai manusia untuk menggapai hidayah itu membutuhkan berpikir, dan juga Anda harus merendahkan diri seperti Yesus ya. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong, anti akan kebenaran. Segala sesuatu yang sesuai dengan akal sehat manusia
yang tertulis dalam kitab suci kita masing-masing, lo harus bisa terima. Ya ketika di Biblos lo mengatakan seperti itu dan ternyata itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ajaran Yesus, ya lo harus terima meskipun itu tidak sesuai dengan doktrin dan dogma yang sudah diajarkan oleh ibu Anda, ayah Anda ataupun pendeta di gereja. Ya Anda harus terima kebenaran, lepaskan doktrin. Nah tinggal itu sebenarnya, Bre Alogo. Lanjut. Betul lah Bu ya. Artinya gini, artinya semua umat manusia, seluruh peradaban manusia menerima kebenaran itu, betul toh? Nah, bagaimana kita bisa melihat kebenaran itu seperti apa adanya? Yang jelas ya dengan beberapa literasi sepertinya di kitab, di Al-Quran. Cuman bukan berarti kita artinya menerima kebenaran dalam Al-Quran bukan berarti kita beragama Islam. Ataupun kan begitu kira-kira, karena agama kita itu udah jelas Kristen ya, Kristen seperti saya Kristen, original Kristen. Bagaimanapun Anda berbicara tentang bagaimana kebenaran dalam Al-Quran itu, saya nggak bakalan bisa berpaling dari iman saya sebagai umat. Darah Yesus. Ini baru. Berdiskusi bukan berarti ingin menerima kebenaran, tetapi mencoba untuk memahami seperti apa yang namanya keilmuan di dalam Islam. Gitu. Lama-lama juga kalau nanya-nanya terus nama-nama terus ya ntar juga tertarik ya. Ada yang merasakan. Yang pastinya seluruh umat manusia menerima kebenaran itu. Artinya kan di dalam semua literasi-literasi tertentu pasti ada kebenarannya, tapi di dalamnya itu juga pasti ada yang buruknya. Artinya nggak mungkin juga semua itu benar, ada juga yang buruknya. Nah, bagaimana kita memilah ini tergantung pada iman kita, tergantung bagaimana kita menyikapi. Betul toh? Silakan. Betul. Sepakat lah udah, pokoknya sepaket udah. Sepaket. Tapi bro, jawab jujur bro, jawab jujur. Pernah nggak sih lu tiba-tiba berpikir di zaman apa, ketika lu mau tidur, ketika lu terus lu dulu lu berpikir bener nggak sih Yesus itu Tuhan? Pernah nggak kayak gitu? Tuhan lagi, jangan pakai Tuhan. Aduh. Bukan. Gini. Pernah nggak sih di dalam agama lu sendiri, lu tiba-tiba berpikir bener nggak sih Tuhan ini, bener nggak sih esensi Tuhan ini seperti ini begini? Pernah nggak sih lu bertanya? Jujur ya, jujur. Dengan jujur, karena saya itu terdoktrin dari anak kecil, dari bapak saya, dari mama saya, dari nenek saya, bahwasanya saya udah jelas mengetahui adalah saya memakai kata Tuhan ya, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Nah, bagaimana saya meyakini bahwasanya ada pencipta langit dan bumi? Ya melalui apa yang dijelaskan dan diajarkan oleh Yesus. Berarti Yesus siapa? Juru selamat saya, begitu kira-kira Bang Rasid. Ngelah. Cerdas ini. Karena saya hanya memegang teguh, artinya tak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya saya hanya berpegang teguh kepada Yesus. Ya urusannya Yesus membawa saya kepada Sang Bapa itu ya urusannya dia gitu loh. Kira-kira begitu kira-kira. Sebenarnya Bang Rasid ya, Bapak Pendeta. Coba Alogo, Anda memahami Matius 15:24 itu seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rasid. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seperti apa sih Anda memahami data itu gitu kan? Oke. Itu tadi kan saya pertanyakan banyak itu. Kalau kita membahas tentang saya itu panjang banyak, nanti akan kita bahas tentang itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, katakan tadi bahwasanya peradaban manusia ini apakah Indonesia sudah punya peradaban setelah turunnya Injil? Apakah peradaban manusia di Cina sudah ada setelah turunnya Quran? Contohnya kan kita nggak tahu itu, nggak ada sejarah yang bisa membuktikan itu. Peradaban manusia di muka bumi ini nggak ada literasi yang bisa kita terapkan gitu loh. Jadi saya tidak tahu saya ini artinya keturunan dari mana gitu. Yang pasti yang saya tahu, saya keturunan Adam dan Hawa karena ada literasinya, karena ada patokannya sesuai yang diterangkan oleh Al-Quran, baik itu juga di Bible. Begitu kira-kira Bang Abuya. Oke, sedikit Pak Rasid. Ada 20 aja Kristen kayak gini. Oke, gini Alogo. Anda mengakui nggak untuk zaman sekarang 2025 presiden kita itu adalah Pak Prabowo? Anda mengakui? Jelas dong, jelas. Saya milih Prabowo, gimana sih? Oke, siap sudah ya. Anda juga mempercayai sebelum Presiden Prabowo ada Presiden Jokowi, ada Presiden Megawati, SBY, Gus Dur dan lain sebagainya. Anda mengakui?
jelas dong, ada sejarahnya, ada literasinya, ada bukunya, gimana sih? Nah, Jelas. begitulah kami umat Islam, Bre Alogo. Kami mengikuti, bentar, kami mengikuti Nabi Muhammad karena kami meyakini dan mengakui membenarkan terhadap ajaran Nabi Muhammad yang dibawa oleh beliau, dan kami mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan, sehingga kami hidup setelah Nabi Muhammad diutus, dan kami harus mengimani dan mengikuti ajaran beliau. Jikalau kami hidup pada saat zaman Musa diutus, maka kami mengikuti Musa dan Torahnya. Jikalau kami hidup pada saat zaman Yesus atau Isa diutus, maka kami harus mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Yesus. Bukan hanya mengimani tapi mengikuti. Tetapi karena kami hidup setelah Nabi Muhammad diutus, yang kami ikuti itu ajaran Nabi Muhammad. Adapun Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, kami hanya cukup untuk mengimani, tidak harus mengikuti. Karena kami hidup setelah Nabi Muhammad diutus, bukan pas Nabi Isa diutus atau pas Nabi Musa diutus. Kira-kira sampai sini lo paham? Baik, saya jawab Abu ya, saya jawab begini. Artinya kami umat Kristen ini adalah secara turun-temurun, betul toh? Nah, saya tidak tahu bahwasanya nenek moyang saya dulu itu adalah hidupnya di zaman Injil turun. Saya nggak tahu itu, nggak ada sejarahnya, nggak ada bukunya. Begitu toh? Sama halnya dengan kamu juga. Kamu juga nggak bakalan tahu bahwasanya peradaban kamu sampai kamu sekarang ini ada, bahwasanya hidupnya nenek moyang kamu itu ada di zamannya Muhammad, ataupun di zamannya Isa, ataupun di zamannya Abraham. Kamu nggak bisa pastikan. Begitu toh? Sedikit Jadi Bre Alogo. Oke, berarti Bre Alogo mengikuti agama nenek moyang. Seperti itu. artinya agama yang saya ikutin adalah yang dijelaskan kepada nenek moyang saya seperti itu, dan saya bisa yakin itu. Saya bisa buka bukunya, saya bisa lihat inilah Bibelnya, saya pelajarin dan saya ambil literasi dari yang lain. Oh, ini benar. Ya makanya saya mengikutin, bukan berarti apa yang dijelaskan oleh nenek moyang saya itu saya mengikuti agamanya nenek moyang saya, bukan. Artinya saya mengikuti itu karena saya menganggap itu adalah kebenaran. Begitu loh. Sama halnya dengan kamu. Sama halnya dengan kamu. Kamu mengikuti ajaran Muhammad karena kamu dijelaskan. Benar nggak? Karena kamu dijelaskan tentang apa yang diajarkan oleh Muhammad, kamu menganggap itu benar, kebenaran. Makanya kamu mengikutinya. Benar nggak? Oke, begini Bre, saya bukan hanya membenarkan ajaran Nabi Muhammad, tapi saya membenarkan ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Saya membenarkan karena Al-Quran saya yang berkata, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Jadi Al-Quran itu membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah maka yang harus Anda pahami Bre Alogo, ketika kakek Anda hidup pada saat zaman Gus Dur menjadi presiden. Gue mau sholat, izin sebentar, gue mau sholat. Gue pamit ya. Lanjut, abang, lanjut. Ya, assalamualaikum. Oke, Bang Rasid. Thank you ya, Bang Rasid. Ya, sama-sama. Nanti gabung lagi. Oke, siap, Bang Rasid. Nah, ketika Bre Alogo punya kakek, dan kakek Bre Alogo hidup pada saat zaman Gus Dur menjadi presiden, apakah saat ini Bre Alogo tetap mengatakan presiden itu adalah Gus Dur? Padahal Bre Alogo hidup pada saat Prabowo menjadi presiden. Paham sampai sini? Paham, artinya saya jawab. Saya tetap bukan mengatakan bahwasanya Gus Dur itu presiden yang sekarang, karena nyatanya adalah presiden kita adalah Prabowo, pilihan saya, betul toh? Tapi kebenaran apa yang sudah selama pemerintahannya Gus Dur itu, kebenarannya saya nggak bisa bantah. Yang benar itu tetap benar, begitu kira-kira. Sama halnya bahwasanya bagaimana saya mengikuti Injil, kebenaran dalam Injil itu saya mengatakan tetap benar, begitu kira-kira. Silakan. Oke, Bre Alogo. Oke. Anda, saya ingin Anda ini jujur. Sebenarnya apa yang Anda ragukan dari ajaran Islam? Supaya saya ingin Anda bertanya sepuasnya tentang Islam, atau Anda punya pertanyaan, Abu ya saya tidak suka dengan ajaran Islam ini, yang ini. Nah, silakan Anda tanyakan kepada saya. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Silakan Bre. Silakan. Oke, baik. Kalau Abu yang mengatakan seperti itu, berarti saya nantinya akan jatuh kepada pertanyaan yang membuat saya itu bisa terpojok atau segala macamnya, karena sama sekali saya tidak mengetahui bagaimana ajaran Muhammad itu seperti apa kebenarannya, betul toh? Nah, bagaimana saya tidak mau menanyakan hal itu, karena saya sudah beranggapan bahwasanya apa yang diajarkan terhadap saya melalui Injil itu sudah benar. Buat apa lagi saya untuk mempertanyakan kebenaran yang lain, begitu kira-kira? Silakan.
Oke, tapi Anda mengakui gak tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa Al-Quran ini sangat absolut kebenarannya, sehingga di seluruh dunia itu semuanya sama, dan kita lihat fakta di lapangan, survei membuktikan bahwa umat Islam itu jutaan orang hafal akan Al-Quran. Kalau memang ini Al-Quran bukan firman Tuhan, saya orang Sunda atau yang orang Jawa atau yang orang Jepang sekalipun mungkin kesusahan untuk menghafal Quran, karena Al-Quran ini bahasa Arab. Berbeda ketika orang Arab menghafal Quran mungkin agak mudah karena dia bahasa Arab. Tapi faktanya orang Indonesia lebih banyak hafal Al-Quran daripada orang Arab. Nah, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Tuhan. Coba sekarang kita lari ke Biblos, kitab suci Anda. Apakah ada di dunia ini orang yang hafal Biblos? Jujur. Pasti ada dong, Abu ya, ada. Ada yang hafal, artinya dari ayat pertama Kejadian sampai Wahyu itu pasti ada yang tahu. Artinya bisa menjelaskan bagaimana itu. Kalau dia membaca dari bahasa induknya, dari Injil aslinya, begitu kira-kira. Seperti saya, kenapa saya membenarkan itu? Seperti pembicaraan kita tadi, saya nggak mau mengatakan kata Tuhan, karena saya tahu hanya selipnya di situ doang, kata Tuhan doang. Tadi kita jadinya begini segala macam kan begitu. Nah, gini, pernyataan saya begini, Abu ya, mungkin jangan-jangan apa yang kamu pahami, bagaimana kamu membaca Quran di Indonesia dengan apa yang dipahami orang yang memiliki bahasa itu sendiri, mungkin beda pendapatnya ataupun beda pemahamannya tentang itu, karena mereka yang memiliki kosakata itu, mereka yang memiliki bahasa itu. Jadi kamu menerjemahkan, walaupun mungkin ya kamu bolehlah membaca Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan bisa langsung kamu terjemahkan, cuma dalam pemahaman kami itu pasti berbeda dengan orang yang memiliki bahasa itu sendiri. Begitu kira-kira. Oke, biar saya jawab Bre, seperti ini Bre. Kenapa umat Islam selalu menjawab Al-Quran itu butuh tafsir? Dan Kristen selalu bertanya, Abu ya, apakah Al-Quran itu harus ditafsir? Saya jawab, harus. Siapa yang harus mentafsir Al-Quran? Rasulullah. Makanya di dalam Islam Bre, ada yang namanya tafsir bil maksur, yaitu penjelasan oleh Rasulullah. Sama seperti halnya Injil, yang berhak menjelaskan itu adalah Nabi Isa. Torah yang berhak menjelaskan itu adalah Nabi Musa. Al-Quran yang berhak menjelaskan itu adalah Nabi Muhammad. Di Islam, tafsir yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad tentang Al-Quran namanya tafsir bil maksur. Saya ambil contoh gini Bre. Ketika Al-Quran, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikanlah sholat, itu sebuah perintah. Nah, yang menjadi tokoh atau utusan yang menerima Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjelaskan tentang perintah sholat ini, karena ada perintah, kalau tidak ada cara itu tidak bisa dilakukan. Tentunya harus ada cara. Maka Rasulullah mempraktekkan cara sholat. Gimana kata Rasul di dalam hadis? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya saya sholat. Nah, maka Rasul yang menjelaskan tentang praktek atau cara bagaimana sholat. Jadi ini sepaket Bre. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kitab suci dengan utusan, karena yang menjelaskan kitab suci ini adalah utusan itu sendiri. Bahkan begini Bre, kalau Anda merujuk kepada Torah itu ada yang namanya Torah Sebiktab dan Torah Sebe Alpe. Tetapi sayang, yang diambil oleh Kristen hanya Torah Sebiktab saja. Torah Sebe Alpe tidak diambil. Apa itu Torah Sebe Alpe? Torah Sebe Alpe itu perilaku Nabi Musa, ucapan Nabi Musa, ketetapan Nabi Musa, sama seperti halnya hadis. Seperti itu Bre. Oke, baik, saya jawab ya Bang Abu Yaya. Gini loh Bang, makanya seperti yang saya sedikit ketahui bahwasanya tafsir daripada Al-Quran itu banyak ada perbedaan. Artinya tafsirnya ini banyak yang kontroversial. Karena kenapa? Artinya pemahaman seseorang yang tidak memiliki bahasa itu sendiri akan lain artinya nantinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, Abang sendiri, Abu yang membaca Al-Quran bisa mengartikan sendiri, pasti akan lain artinya. Bagaimana Anda bisa mencerna itu dengan orang yang memiliki bahasa itu sendiri, lain cernanya gitu loh kira-kira. Jadi dari situ bisa saya katakan bahwasannya
gimana ya? Artinya sebagai saya lah, bagaimana saya untuk bisa jatuh kepada Islam? Jadi mungkin agak susah karena kenapa? Belum lagi saya harus mempelajari tafsir ini, belum lagi saya ilmu harokah, ilmu ini, ilmu apa segala macam untuk bagaimana saya bisa mengetahui itu aslinya seperti apa gitu, kajiannya. Karena kenapa? Susah bahasanya begitu. Seperti kami di Kristen, kemana Kristen itu berlayar, maka akan diterjemahkan sesuai dengan bahasa itu sendiri, maka kami akan bisa mencerna. Bagaimana kami bisa menemukan kebenaran itu? Kami akan kembali ke bahasa induknya. Apa yang diterjemahkan di sini, kami akan telusuri ke bahasa induknya. Oh iya betul, oh iya benar. Begitu kira, silakan. Nah, begitulah Bre Alogo ya, itulah. Jadi Anda harus paham, Bre, begini. Di dalam Islam, gitu kan. Kenapa kami selain mengikuti Al-Qur'an dan hadis harus mengikuti ulama? Itu dasarnya ada di dalam Al-Qur'an. Atiullah, taatilah Allah. Isinya yaitu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini firman Allah. Taat terhadap isi yang ada dalam Al-Qur'an, perintah, larangan, pengajaran-pengajaran. Itu taat kepada Allah, taat terhadap isi Al-Qur'an. Wa atiur rasul, taat kepada utusan Tuhan, Rasul Nabi Muhammad. Nah, berarti mentaati hadis. Karena yang namanya hadis itu, Bre, ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu hadis. Dan Anda harus tahu, utusan ini manusia yang selalu dibimbing oleh Allah, oleh Tuhannya dengan wahyu. Di dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata-kata dengan nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Tuhannya, dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ulil amri, kita harus taat kepada para ulama. Karena ulama ini yang mengerti tentang ilmu Al-Qur'an, yang mengerti tentang ilmu hadis. Nah, sedangkan kami mungkin kekurangan ilmu, kekurangan literasi, keterbatasan ilmu. Maka kita harus mengikuti orang-orang yang benar memahami Quran dan hadis. Sehingga Islam itu enak, Bre. Kita dianjurkan untuk mengikuti Quran hadis dan dianjurkan untuk mengikuti ulama yang paham Quran hadis, yang sesuai dengan Quran hadis. Sehingga jikalau ada ulama yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis, kami harus meninggalkan ulama tersebut. Kami jangan mengikutinya karena patokan kami Quran hadis. Seperti yang Rasulullah sampaikan, taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihi ma lang tadillu abada kitaballah wa sunnata rasuli. Saya tinggalkan dua pusaka. Ketika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat. Apa dua pusaka tersebut? Yaitu Quran dan hadis. Itu yang ketiga, mentaati ulama karena ulama paham akan Quran hadis, sehingga ketika ada sosok ulama yang sudah bertolak belakang dengan Quran hadis, kami harus meninggalkannya. Kami tidak boleh taat kepadanya karena patokannya adalah Quran hadis. Terus yang terakhir dari gua, Bre. Yang terakhir dari gua. Al-Quran ini merupakan firman Allah yang sangat-sangat jelas. Karena apa? Karena Allah sendiri menantang kepada orang-orang yang ragu akan Al-Quran. Coba Anda datangkan ayat semisal Al-Quran, dan sampai saat ini belum ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran ini menjadi contoh bahwa memang Al-Quran ini firman Tuhan. Seperti itu, Bre. Coba sekarang kita kembali, kita sedang membahas kitab suci ya, Bre, supaya tidak melebar kemana-mana. Ya, sebenarnya Bible ini layak tidak disebut firman Tuhan atau kitab suci. Sedangkan Anda sendiri tadi ya di dalam Biblos ini sudah banyak revisi-revisi dan lain sebagainya. Silakan, Bre, jujur saja, Bre. Oke, baik. Gini, Abu ya. Bible itu ataupun kitab itu adalah aturan daripada sang penguasa, aturan daripada sang raja, sang yang maha kuasa di muka bumi, betul toh? Nah, jadi bagaimana kita bisa menyikapi bahwasanya itu adalah aturan kebenaran dengan berdasarkan bagaimana kita bisa membaca dan memahami itu. Nah, sementara di Abang itu kan banyak itu yang menerjemahkan ataupun menafsirnya begini arahnya ke sini, begini arahnya, seperti NU dan Muhammadiyah itu kan ada. Di NU itu ada yang boleh begini, ada yang di Muhammadiyah ini ada yang boleh begini. Nah, itu bagaimana kita menyikapi itu? Sementara di kami Kristen ini adalah satu tujuan, satu kata,
satu gas, artinya gas untuk menuju kebenaran, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita. Begitu kira-kira. Silakan Bang. Oke, Iwan Pilah ada waktu 15 menit lagi. Di sini belum adzan maghrib ya di daerah Tasik. Jadi Alogo kita 15 menit lagi karena saya mau sholat maghrib ya. Ada 15 menit lagi, siap. Jadi begini ya, Bre. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bentar ada kereta lewat, bentar. Mana kereta lewat? Kirain kis kereta. Kamu namanya siapa sih, cewek? Udah. Nggak kedengaran. Bentar, udah. Nah begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan di dalam hadisnya, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya tanpa mengikuti ajaran dari Rasulullah, maka persiapkan tempat kembalinya di dalam api neraka. Maka kami dilarang menafsir bebas Al-Quran. Kami harus mengikuti sesuai dengan tafsiran Rasul. Kalau sekarang manusia bebas menafsir Al-Quran, benar kata Bro Alogo, pasti akan berbeda-beda penafsiran saya, penafsiran orang Arab, orang Amerika, tetapi kami harus mengikuti penafsiran yang ditafsirkan oleh Rasul. Nah, sehingga apa? Sehingga Islam itu tidak berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran karena sosoknya sama, kita mengikuti penafsiran Rasul gitu. Tidak berdasarkan penafsiran diri kita masing-masing. Rasulullah mengancam itu supaya kita jangan tafsir bebas. Makanya begini Bre, ketika orang Kristen membahas Al-Quran dan yang mereka bahas adalah terjemahannya, bukan original teksnya, dan Alogo sudah cerdas, terjemahan Quran bukan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran bahasa Arab supaya kalian berpikir. Jadi yang disebut Al-Quran itu original teksnya, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu yang pertama. Maka pasti jangankan orang Kristen yang membahas Al-Quran dengan terjemah, orang Islam sekalipun ketika membahas Al-Quran merujuk ke original teks, tapi dia tafsir bebas sesuai dengan pemikirannya, tidak mengikuti tafsiran Rasulullah, maka akan berbeda-beda Bre. Paham sampai sini loh? Nah, jadi sosok utama di dalam Islam itu Rasul gitu. Sosok utamanya Rasul. Jadi kami harus benar-benar mengikmati. Makanya si Edis kan suka bilang, atau Kristen-Kristen, kalian mengikuti Muhammad. Memang iya, saya mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang menjelaskan Quran, yang menafsirkan Quran. Sama seperti halnya Anda, saya pengikut Yesus. Harusnya Anda benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus ini atau Nabi Isa ini kalau merujuk kepada yang membawa Injil, ya dia yang menjelaskan tentang isi Injil. Dia yang mempraktekkan tentang isi Injil. Seperti itu Bre. Paham kan lo? Baik, bagus ya Mulia. Tapi yang saya sampai sekarang membingungkan gini loh Bang. Kan di daerah saya ini kan ada NU, ada Muhammadiyah. Jadi di sini kadang yang ini membolehkan tahlilan contoh, yang ini membolehkan ziarah contoh. Tapi yang sebelah itu haram hukumnya karena ada ayatnya begini segala macam. Nah itu yang saya, bagaimanakah pengikut Muhammad itu menafsirkan itu? Kok bisa berbeda begitu kira-kira Bang? Gimana coba? Silakan. Oke, begini Bre. Di dalam Islam, sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat itu akidah atau keimanan atau keyakinan. Sehingga kami bernaung di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua umat Islam di dunia bernaung di atas dua kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga ketika ada orang yang mengaku Islam tetapi dia menyekutukan Allah, misalkan ada umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad, berarti dia sudah tidak bisa dikatakan Islam meskipun dia mengaku Islam gitu. Nah itu tidak bisa diganggu gugat karena posisinya beriman umat Islam itu beriman terhadap Allah sebagai Tuhan dan beriman terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Sehingga mau ormas apapun, mau Muhammadiyah, mau NU dan lain sebagainya, ketika dia bernaung di atas dua kalimat syahadat itu maka dikatakan Islam. Nah itu yang tidak bisa diganggu gugat, masalah ketuhanan, masalah akidah.
Nah, adapun tadi yang Bro Alogo tanyakan tentang masalah ziarah kubur atau tahlilan, itu masalah syariat. Nah, masalah syariat ini, Bre, di dalam Islam, tokoh yang harus kami ikuti itu adalah ada 4: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, yang namanya madhab. Kami mengikuti salah satu madhab yang 4 itu. Itu dianjurkan karena mereka tetap kembali kepada Quran dan hadis. Contoh gini, Bre, masalah ziarah kubur. Lo tadi ambil ziarah kubur. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Saya melarang kalian untuk ziarah ke kuburan. Ini Rasulullah melarang ziarah ke kuburan ini pada saat manusia masih bodoh. Jadi banyak orang yang ziarah ke kuburan ini malah minta-minta terhadap kuburan karena meyakini ini orang-orang soleh. Sehingga dia ini bukan minta kepada Tuhan, tapi justru malah minta ke kuburan, dan ini menyebabkan terjadi syirik atau menyekutukan Tuhan. Yang harusnya meminta itu kepada Tuhan malah meminta kepada yang sudah mati karena dianggap soleh. Nah, Rasulullah mengharamkan pada saat manusia bodoh. Jadi ziarah kubur itu malah menyebabkan penyesatan. Terus seiring berjalannya waktu, Bre, manusia sudah berilmu, maka Rasulullah memerintahkan fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan. Kenapa Rasulullah memerintahkan? Fa innaha litadzakuril akhirah. Sebab ziarah kubur itu mengingatkan kita terhadap kematian. Jadi kita ziarah itu ingat bahwa kita ini akan mati, kita juga akan dikubur. Nah, maka Rasulullah ini menyesuaikan sesuai dengan perintah Allah. Ketika manusia masih bodoh, Rasulullah melarang karena malah menyebabkan penyesatan. Tapi ketika manusia sudah punya ilmu, sudah cerdas, justru Rasulullah memerintahkan untuk ziarah ke kuburan karena mengingatkan kita terhadap kematian supaya kita tidak terlena dengan kehidupan duniawi. Kita akan mati gitu. Nah, jadi inilah indahnya Islam. Maka bagaimana hukum ziarah kubur? Nah, ada kaidah usul fikih mengatakan al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Di dalam Islam ketika ada perintah setelah larangan itu menunjukkan kepada hal yang mubah. Mubah itu bagaimana, Beralogo? Yang namanya mubah itu seperti makan. Jadi ziarah kubur itu sama seperti makan. Mau dilaksanakan boleh, tidak pun tidak masalah. Tetapi sesuatu yang mubah di dalam Islam tergantung kepada niatnya. Lil wasailil mubahati hukmul maqasid. Contoh gini, Bre. Orang makan, niat dia makan supaya kuat untuk mencuri. Maka mencuri itu dilarang oleh Tuhan, haram. Maka makannya pun menjadi haram karena niat dia makan supaya kuat untuk mencuri. Jadi hal yang mubah itu tergantung niat kita. Contoh lagi, dia makan tapi niatnya supaya kuat untuk sholat, beribadah. Sedangkan sholat itu wajib, maka makan ini menjadi wajib karena niat dia makan untuk melakukan sholat kewajiban. Begitupun ketika dia ziarah, kalau memang niat dia ingin supaya ingat terhadap kematian, maka jadi ibadah. Tapi kalau dia ziarah tapi malah minta-minta kepada kuburan, maka jadi dosa karena menyebutkan Tuhan. Harusnya minta kepada Tuhan, malah minta kepada orang yang sudah mati. Kira-kira sampai sini lo paham? Wallahu a'lam. Oke, baik. Berarti inti dari semua penjelasanmu itu adalah kembali kepada kebaikan. Artinya apapun itu yang kita lakukan sesuai dengan akidah-akidah tertentu, ujung-ujungnya hanya kebaikan, betul toh? Jadi artinya sama halnya dengan kami umat Kristen. Artinya kami bagaimanapun kami untuk bersekutu dengan Yesus itu ataupun menyembah Yesus atau menyembah sang penguasa itu adalah ujungnya kebaikan. Tidak ada di lain daripada itu. Ujungnya kami melakukan kebaikan, tidak ada di luar daripada itu. Artinya walaupun kami bersorak-sorak lah engkau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, yaitu hal kebaikan, kan begitu kira-kira, Bang? Betul? Nah, di luar dari itu juga artinya bernyanyilah kamu untuk memuji dan memuliakan. Kayaknya nggak ada yang salah, karena bernyanyi apa salahnya? Nggak ada yang salah dengan bernyanyi. Ya Tuhan, ya Juru Selamatku, nggak ada kan? Nggak ada yang salah di situ. Oke, bentar, Bre. Ini terakhir, saudara ya, sebelum kita sholat maghrib ya. Ini terakhir Bre, Alogo terakhir. Oke, silakan. Nah, begini, Bre. Saya selalu bilang kepada teman-teman Kristen, yang kita bicarakan di diskusi ini
coba kita naik kelas sedikit. Jangan membicarakan baik dan buruk. Yang kita bicarakan lebih ke benar dan salah. Karena jangankan yang punya agama, yang tidak beragama pun kebanyakan mereka tahu baik dan buruk. Tetapi ketika ada orang